terjadi di dalam hidupku, ku percaya mendatangkan kebaikan. Bapa, ku percaya rancanganmu indah. Bapa, Malam Bapak Ibu yang dikasih dalam nama Tuhan Yesus. Saat ini kita akan bersama-sama mengikuti ibadah di Gereja Baptis Indonesia Setia Bakti. Untuk mengawali, saya akan membacakan sebuah ayat dalam Alkitab untuk renungan kita bersama. Berapa lama lagi Tuhan kau lupakan aku terus-menerus? Berapa lama lagi kau sembunyikan wajahmu terhadap aku? Berapa lama lagi aku harus menaruh kekhawatiran dalam diriku dan bersedih hati sepanjang hari? Berapa lama lagi musuhku meninggikan diri atasku? Pandanglah kiranya, jawablah aku ya Tuhan Allahku. Buatlah mataku bercahaya, supaya aku jangan tertidur dan mati. Supaya musuhku jangan berkata, aku telah mengalahkan dia, dan lawan-lawanku bersorak-sorak apabila aku goyah. Tetapi aku, kepada kasih setiamu aku percaya, hatiku bersorak karena penyelamatanmu. Aku mau menyanyi untuk Tuhan, karena ia telah berbuat baik kepadaku. Kami undang jemaat untuk bangkit berdiri. Kita mulai ibadah ini dengan memuji Tuhan, bersukacita di dalam Tuhan. Hari ini hari yang telah dijadikan Tuhan, mari kita bersuka. Hari ini hari yang telah dijadikan Tuhan, mari kita bersuka dalam Tuhan. Bersuka di dalam Tuhan. Bersuka, bersuka dalam Tuhan. Mari bersuka, bersuka citalah. Bersuka, bersuka dalam Tuhan. Sekarang bersuka, bersuka citalah. Kita pujikan sekali lagi. Hari ini hari yang telah dijadikan Tuhan, mari kita bersuka. Hari ini hari yang telah dijadikan Tuhan, mari kita bersuka di dalam Tuhan. Bersuka di dalam Tuhan. Bersuka, bersuka dalam Tuhan. Mari bersuka, bersuka citalah. Bersuka, bersuka dalam Tuhan. Bersuka, bersuka citalah. Kita akan masuk dalam doa pembukaan. Kita tundukkan kepala bersama-sama. Selamat malam ya Tuhan.
Engkau telah memimpin kami sekalian hingga sampai di tempat ini dengan selamat. Sungguh kasih dan setia Tuhan kami rasakan dalam kehidupan kami. Untuk itu ya Tuhan, tiada henti-hentinya kami mengucapkan banyak terima kasih kepadamu, sebab pimpinan-Mu kepada kami sekalian membawa kehidupan kami semakin dekat di hadapan Tuhan. Tuhan yang mengasihi hidup kami, tolonglah kami ya Tuhan di dalam kami mengadakan ibadah pada saat ini. Engkau menolong, Engkau memberkati untuk pengkhotbah yang malam ini akan menyampaikan kebenaran firman-Mu. Dan kami sekalian yang boleh melayani Tuhan dengan kemampuan kami yang kami punya. Dan menyerahkan sepenuhnya jemaat GB Setia Bakti ini ke tangan kuasa-Mu, baik yang ada di tempat ini maupun yang ada di tempat tinggalnya masing-masing. Tuhan berkenan untuk menyertai kami semuanya. Dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan yang mengasihi hidup kami, doa ini kami panjatkan. Haleluya, amin. Silakan Bapak Ibu untuk duduk kembali. Kita akan memuji Tuhan, adalah sukacita di hatiku. Adalah sukacita di hatiku, di hatiku, di hatiku adalah sukacita di hatiku. Diberikan Tuhanku, aku bersyukur, bersukacita. Ada kasih Yesus di hatiku. Aku bersyukur, bersukacita. Ada kasih Yesus di hatiku. Adalah sukacita di hatiku. Di hatiku, di hatiku adalah sukacita di hatiku. Diberikan Tuhanku, aku bersyukur, bersukacita. Ada kasih Yesus di hatiku. Aku bersyukur, bersukacita. Ada kasih Yesus di hatiku. Kita akan membuka Alkitab kita. Kita akan membaca kitab Filipi pasal 4 ayat 4 sampai dengan yang kelima. Kembali saya sampaikan, bacaan kita malam ini diambil dari kitab Filipi pasal 4 ayat 4 sampai dengan yang kelima. Saya akan membacakannya buat kita semuanya. Bersukacitalah senantiasa di dalam Tuhan. Sekali lagi kukatakan, bersukacitalah. Hendaklah kebaikan hatimu diketahui semua orang. Tuhan sudah dekat. Demikianlah bacaan Alkitab pada malam ini. Nanti lebih jelasnya akan disampaikan oleh hambanya. Baik Bapak Ibu, kita tingkatkan ibadah kita dengan memuji Tuhan sekali lagi. Aku gembira, Yesus kasih padaku.
kembali kepada Dia. Bila teringat akan kasih-Nya, aku gembira Yesus kasih. Ya padaku, ya padaku, aku gembira Yesus kasih. Kasih kepadaku. Ayat yang ketiga. Jikalau dapat aku nyanyikan lagu di surga memuji Tuhan, asli ini lagu pilihanku. Yesus, betapa agung kasih-Mu. Aku gembira Yesus kasih. Ya padaku, ya padaku, aku gembira Yesus kasih. Kasih kepadaku. Bapak Ibu yang kami kasih dalam nama Tuhan Yesus, kita akan menaikkan doa syafaat sekaligus menyampaikan doa persembahan kepada hambanya Pendeta Yosia Watono. Waktu dan tempat saya persilakan. Bapak, Ibu, dan saudara-saudaraku yang saya kasih dalam Tuhan Yesus, mari kita berdoa. Terpujilah Engkau kekal untuk selama-lamanya, ya Bapa, yang kami sembah, kami tinggikan, kami muliakan dalam nama Yesus Kristus Tuhan. Hari ini hari yang bahagia bagi kami, di mana Tuhan mengundang kami untuk bersama-sama menyembah dan bersyukur ke hadapan Tuhan dalam ibadah ini. Terpujilah Engkau kekal untuk selama-lamanya. Ya Bapa, kami menyerahkan semua yang datang beribadah ini kepada Engkau. Kiranya Engkau berkenan menilik masing-masing pribadi lepas pribadi. Tuhan menjawab atas segala kebutuhan keperluan hidup mereka. Hingga ketika mereka meninggalkan rumah-Mu ini, sukacita-Mu melimpah atas mereka semuanya. Kami berdoa untuk yang sakit, yang ada di rumah sakit maupun di rumah masing-masing, maupun juga yang datang di tempat ini. Kiranya Tuhan menjamah dan memberikan kesembuhan, Tuhan memberikan penghiburan dan kekuatan. Untuk semua anggota gereja yang sedang menghadapi persoalan dan sulit untuk dipecahkan hingga saat ini, biarlah Tuhan memberi hikmat bijaksana sehingga mereka dapat menyelesaikannya. Terima kasih ya Tuhan, kami menyerahkan seluruh anggota Gereja Baptis Indonesia Setia Bakti dalam tangan kuasa-Mu. Kami juga menyerahkan semua yang ikut bersama-sama beribadah dengan kami pada hari ini. Kami serahkan mereka semua kepada Tuhan. Pemeliharaan Tuhan atas mereka semua melimpah ruah. Kami ucap syukur oleh karena anugerah-Mu. Tuhan, kami juga ingin menyerahkan pelayanan-pelayanan khusus di gereja-Mu ini dalam tangan kuasa-Mu. Pelayanan untuk anak-anak Compassion, PPA, kami serahkan pada Tuhan. Pelayanan untuk anak-anak sekolah minggu, kami serahkan pada Tuhan. Pelayanan untuk anak-anak TK, kami juga serahkan pada Tuhan. Para guru, para mentor, tutor, pamong, demikian juga untuk semua staf yang mengordinasi pelayanan, kami mohon kiranya pemeliharaan Tuhan atas mereka, Tuhan menganugerahkan kesehatan, kebahagiaan dan sejahtera. Terima kasih Tuhan, terpujilah Engkau kekal untuk selama-lamanya. Hamba-Mu juga ingin menyerahkan semua pengurus gereja, perancang gereja, kami serahkan juga para diakon, para gembala, baik melaksanakan penggembalaan di gereja Indo, di gereja-gereja cabang, BPW, TPW, kami serahkan ke dalam tangan kuasa-Mu, mereka, keluarga mereka di dalam kasih sayang dan pemeliharaan Tuhan. Kami juga menyerahkan diri hidup kami semuanya di dalam tangan kuasa-Mu. Tuhan memberkati gereja-gereja, gereja Indo cabang, terus dengan pertumbuhan perkembangan. Tuhan menambah-nambah jumlah bilangan orang percaya, Tuhan menambah-nambah jumlah bilangan anggota gereja yang siap sedia untuk melayani bersama-sama. Terima kasih Tuhan, kami memuji dan meninggikan Engkau. Hamba menyerahkan gabungan Gereja Baptis Indonesia dalam tangan kuasa-Mu. Tuhan memberkati, biarlah dalam 2 bulan ini telah jelas siapakah pengurus di organ gabungan, baik itu yang di YPI, di RSPI maupun juga BPN, dan demikian juga penjabaran program-program sampai ke daerah-daerah dan gereja-gereja setempat. Bila kami bersama-sama bergandeng tangan untuk melaksanakan mandat Tuhan, dimanapun, kapanpun, dan dalam situasi apapun,
Kami betul-betul merindukan diri kami senantiasa dipakai oleh Tuhan untuk mewartakan Injil Tuhan Yesus Kristus. Sehingga dari hari ke hari semakin bertambah-tambah jumlah bilangan orang yang percaya kepadamu oleh anugerah-Mu dan oleh karena kemurahan-Mu. Terima kasih. Kami juga menyerahkan lembaga-lembaga baptis dalam pemeliharaan Tuhan. Baik itu yang di bawah pengelolaan YPI maupun YRPI. Semuanya dipelihara, dijaga oleh Tuhan. Demikian juga setiap orang yang terlibat di dalam pelayanan di lembaga-lembaga, mereka semua juga dijaga, dipelihara, dan juga dipenuhi segala sesuatu yang menjadi kebutuhan mereka oleh Engkau. Terima kasih Tuhan, mohon berkat-Mu atas bangsa kami, negeri kami, dari Sabang sampai Merauke. Tuhan memberkati semua petinggi negara ini, dari Presiden, Wakil Presiden, Menteri Indonesia, Menteri Kabinet Indonesia Maju. Tuhan berkati para gubernur, wali kota, bupati, camat, lurah, kades. Tuhan berkati semuanya, sehingga semuanya melaksanakan tugas dengan benar dan betul-betul bergandeng tangan dengan rakyat untuk pembangunan nasional Indonesia. Demikian juga kami bersama bergandeng tangan untuk menghadapi COVID-19. Tuhan memberkati negeri ini dan menjadikan negeri ini menjadi berkat bagi bangsa-bangsa yang lainnya. Tuhan juga berkenan menolong para hamba Tuhan yang melaksanakan pemberitaan Injil di seluruh Indonesia dalam penjagaan dan peliharaanmu. Terima kasih Tuhan, Presiden kami Joko Widodo dan juga Wakil Presiden Ma'ruf Amin dalam penjagaan dan pemeliharaan Tuhan. Tuhan memberikan anugerah kesehatan, kekuatan, kesusahan dan kebijaksanaan supaya terus dapat mengemban pelaksanaannya tugasnya dengan baik. Kami juga menyerahkan para anggota TNI, para anggota Polri yang mengemban tugas untuk keamanan negeri ini. Tuhan menolong dan menopang mereka dan memberikan kebijaksanaan supaya setiap kali mengambil keputusan dalam segala situasi kondisi betul-betul untuk terus mempersatukan, meneguhkan kebersamaan di antara anak bangsa ini untuk ke depan kami bersama diberkati oleh Engkau. Terima kasih, kami memuji dan meninggikan Engkau. Mohon berkat Tuhan atas semua yang ambil bagian pelayanan pada petang hari ini. Biarlah melimpah ruah dan menjawab setiap persoalan dan perkumpulan hidup mereka. Dan sekarang setiap anak-anakmu telah menyediakan diri untuk memberikan yang terbaik bagi Tuhan sebagai tanda syukur dan pernyataan iman mereka ke hadapan-Mu. Bila semua yang diberikan, dianugerahkan oleh Tuhan menjadi persembahan yang berbau harum di hadapan Kau. Terpujilah Engkau kekal untuk selama-lamanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Pujilah Allah yang mulia, hai makhluk surga dan dunia, atas berkat-Nya puji terus. Sang Bapa, Putra, Roh Kudus. Silakan Bapak Ibu menyampaikan persembahan kepada di tempat-tempat yang telah disediakan. Berkati sepanjang hidupku diberkati, bila bangun pagi hari siang berganti malam aku diberkati, aku diberkati sepanjang hidupku diberkati. Bila bangun pagi hari berganti malam aku diberkati, aku diberkati sepanjang hidupku diberkati. Bila bangun pagi hari siang berganti malam aku diberkati. Tiba waktunya kita menyampaikan persembahan ini kepada Tuhan. Kami undang jemaat untuk bangkit berdiri kembali. Kita pujikan bila sifat murah hati.
Amin, silakan duduk kembali. Bapak Ibu yang dikasihi dalam nama Tuhan Yesus, kita lanjutkan ibadah kita dengan memuji Tuhan, damai dan tenang. Kita nyanyikan semua ayat. Bapak Ibu sekalian, sebelum firman Tuhan disampaikan oleh hambanya, Saudara Ian Batista Silalahi, ada pujian istimewa yang saat ini akan disampaikan. Pujian istimewa akan disampaikan oleh Mas Marcel. Waktu dan tempat saya persilakan. Dan setelah pujian istimewa ini, waktu sepenuhnya kami serahkan kepada Saudara Ian.
saat badai bergelora, ku akan terbang bersamamu. Bapa kau Raja atas semesta, ku tenang sebab kau Allahku. Di saat badai bergelora, ku akan terbang bersamamu. Bapa kau Raja atas semesta, ku tenang sebab kau Allahku. Ku tenang sebab kau Allahku. Mari kita bersatu di dalam doa. Kami merasakan kehadiran Tuhan di tengah-tengah kami pada kesempatan malam hari ini. Dan kami siap untuk dijamah oleh kebenaran firman Tuhan. Karena kami meyakini bahwa segala tulisan yang diilhamkan oleh Allah memang bermanfaat untuk mengajar, untuk menyatakan kesalahan, untuk memperbaiki kelakuan, dan untuk mendidik orang dalam kebenaran. Karena itu Tuhan, saat ini berbicaralah di tengah-tengah kami Tuhan, karena kami telah siap untuk diperbaharui, diajar dan diberkati oleh firman-Mu. Urapi hamba-Mu yang terbatas ini dengan kuasa-Mu yang tidak terbatas. Dalam nama Yesus, bekerjalah Roh Kudus, terpujilah Kristus. Haleluya. Amin. Selamat malam Bapak Ibu Saudara. Shalom. Senang sekali saya bisa hadir dan melayani pada kesempatan malam hari ini di Jemaat Gereja Baptis Indonesia Setia Bakti yang diberkati Tuhan. Saya juga tentu berterima kasih kepada Bapak Gembala, Pendeta Yosia Wartono dan Ibu Rina yang juga adalah dosen saya yang mengajar saya, yang sudah memberikan kesempatan untuk boleh melayani pada kesempatan pada malam hari ini. Dan tidak lupa atas nama pribadi, saya juga mengucapkan terima kasih banyak kepada Gabungan Gereja Baptis Indonesia BPD Jatim 2, khususnya Gereja Baptis Setia Bakti yang telah mendukung, mensupport dan mensukseskan penelitian tesis yang saya lakukan beberapa bulan yang lalu. Itu juga tentu berkat kebaikan Tuhan. Puji Tuhan. Saya percaya Bapak Ibu Saudara yang hari ini datang dengan hati yang terbuka akan dijamah oleh kebenaran firman Tuhan. Hari ini kita akan bersama-sama merenungkan kebenaran firman Tuhan yang terambil dari Filipi pasal yang keempat. Kita buka kitab kita Filipi pasal yang keempat, ayat yang ke-10 hingga ayat yang ke-13. Tema besar bulan Oktober gereja kita yang diberkati ini, bersukacita senantiasa, senantiasa bersukacita. Dan saya memberikan subtema sikap hati yang mendatangkan sukacita. Filipi pasal yang keempat, ayat yang ke-10 sampai yang ke-13. Saya akan bacakan bagi Bapak Ibu Saudara. Aku sangat bersukacita dalam Tuhan, bahwa akhirnya pikiranmu dan perasaanmu bertumbuh kembali untuk aku. Memang selalu ada perhatianmu, tetapi tidak ada kesempatan bagimu. Kukatakan ini bukanlah karena kekurangan, sebab aku telah belajar untuk mencukupkan diri dalam segala keadaan. Aku tahu apa itu kekurangan, dan aku tahu apa itu kelimpahan. Dalam segala hal dan dalam segala perkara, tidak ada sesuatu yang merupakan rahasia bagiku, baik dalam hal kenyang maupun dalam hal kelaparan, baik dalam hal kelimpahan maupun dalam hal kekurangan. Segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberikan kekuatan kepadaku. Next. Beberapa dekade yang lalu, di tahun 1800-an, ada seorang anak Tuhan yang dilahirkan dan diberikan talenta yang luar biasa oleh Tuhan.
Dia menciptakan banyak syair yang memberkati gereja-gereja pada masa itu. Dan salah satu syair yang dijadikan pujian di gereja bahkan sampai hari ini, salah satu syairnya saya sangat suka sekali, berjudulkan title Blessed Assurance, jaminan berkat. Yang juga tertulis di dalam nyanyian pujian, kita sudah sering nyanyikan di nyanyian pujian nomor 122 kalau saya tidak salah, dengan title Jaminan Mulia. Tapi saya senang mendengar versi Kidung Jemaat di mana refnya sesuai dengan tema kita dan berharap menjadi bagian dalam kehidupan kita, di mana refnya berbunyi demikian. Aku bernyanyi bahagia memuji Yesus selamanya. Aku bernyanyi bahagia memuji Yesus selamanya. Tahukah Bapak Ibu Saudara bahwa pribadi yang menciptakan syair ini memiliki keterbatasan, bahwa sejak usia 6 tahun dia tidak mampu lagi untuk melihat karena dia mengalami kebutaan. Secara manusia orang bertanya-tanya bagaimana mungkin dia bisa menciptakan sebuah syair, aku bernyanyi bahagia di tengah kondisi yang dia alami. Tetapi saya percaya walaupun dia tidak mampu melihat dunia yang indah ini, tetapi dia mampu melihat kebaikan Tuhan yang luar biasa di dalam kehidupannya, yang mendatangkan sukacita yang tak terkatakan di dalam kehidupannya. Bapak Ibu Saudara dikasih Tuhan, sukacita adalah hal yang sangat penting untuk kita miliki dalam kehidupan ini. Sukacita adalah buah roh yang Tuhan ingin untuk kita hasilkan di dalam kehidupan kita. Sukacita sangat penting karena akan mendatangkan kebahagiaan di dalam kehidupan kita. Bayangkan kalau ada orang yang tiap hari mukanya seram, wajahnya muram, pasti masa depannya pun suram. Tapi kalau orang bersukacita, dia bisa menikmati hidup, enjoy life. Bahkan Alkitab mengajarkan bahwa sukacita itu mendatangkan kekuatan di dalam kehidupan kita. The joy in the Lord is my strength. Sukacita yang daripada Allah adalah kekuatan di dalam kehidupan kita. Bapak Ibu Saudara dikasih Tuhan, karenanya kalau kita punya sukacita, kita selalu optimis dalam menjalani kehidupan ini, maka kita dapat mengatasi segala tantangan. Dan Alkitab mengajarkan bahwa sukacita tidak ditentukan oleh sesuatu yang berasal dari luar, tetapi sukacita itu berasal dari dalam, dari sikap hati yang bergantung kepada Tuhan. Karenanya Paulus dengan tegas berkata di dalam Filipi pasal yang keempat ayat yang keempat, bersukacitalah di dalam Tuhan. Sekali lagi katakan kepadamu, bersukacitalah. Tahukah Bapak Ibu Saudara bahwa pada waktu Paulus menulis surat ini, ia sedang berada di dalam pemenjaraan karena dia percaya kepada Yesus. Dan nasibnya tidak jelas. Tetapi yang luar biasanya, dia mampu untuk menghibur orang yang ada di luar penjara. Mengapa? Karena sukacita ditentukan dari dalam, dari sikap hati yang bergantung kepada Tuhan. Karenanya dengan jelas dan tegas Paulus berkata, bersukacitalah di dalam Tuhan. Sekali lagi katakan kepadamu, bersukacitalah. Rejoice in the Lord, and again I say, rejoice. Nah, hari ini hal yang perlu kita pelajari, sikap hati yang perlu kita pelajari. Bagaimana macamnya sikap hati yang mampu mendatangkan sukacita sejati dalam kehidupan kita. Yang pertama, kalau kita melihat di dalam Filipi pasal yang keempat tadi ayat yang ke-11, Paulus berkata, aku telah belajar untuk mencukupkan diri, baik pada waktu kekurangan maupun pada waktu kelimpahan. Tahukah Bapak Ibu Saudara bahwa salah satu sumber ketidakbahagiaan terbesar di dalam kehidupan ini adalah perasaan tidak cukup, rasa tidak puas, tidak mampu berkata enough is enough, cukup adalah cukup. Kalau ada orang yang punya gaji 3 juta, pasti dia akan berpikir, Tuhan, kalau gajiku naik, pasti aku akan lebih bersukacita. Tuhan berkati dia.
gajinya naik 5 juta. Apakah dia sudah bahagia? Dia akan ganti lagi doanya, Tuhan berikan aku 10 juta. Tuhan berkati dia dengan 10 juta. Dia ganti lagi doanya, Tuhan 10 juta lumayan, tapi 50 juta atau 100 juta itu lebih besar daripada 10 juta. Bapak Ibu Saudara, saya tidak berkata bahwa kita tidak boleh punya keinginan untuk maju. Tetapi yang saya mau katakan, perasaan tidak cukup, perasaan selalu kurang, itu akan menyebabkan ketidakbahagiaan di dalam kehidupan kita. Rasa tidak cukup akan mengakibatkan kita mengalami kehilangan sukacita. Seperti seorang anak kecil yang menangis di depan pintu gerbang sekolah, lalu ada seorang bapak yang melihat dan kasihan lalu berkata, "Kenapa nak kamu menangis?" "Tadi mama saya kasih uang jajan 10.000, tapi ketika saya jalan main dengan teman-teman uangnya jatuh. Saya tidak punya uang untuk jajan." "Oh, tidak usah menangis. Ini bapak ada uang 10.000. Wah, dia terima dengan sukacita, saudara. Tetapi 1 menit kemudian dia menangis. Bapak ini nanya, "Loh, kenapa menangis? Kan tadi sudah dikasih uang 10.000. "Iya Pak, ternyata saya pikir-pikir kalau uang saya tadi tidak hilang, maka sekarang saya punya uang 20.000. Saudara, bayangkan, ini anak yang masih kecil, tapi rasa keserakahannya luar biasa. Sehingga dia mengalami kehilangan sukacita. Dia tidak bisa bahagia. Bapak Ibu sudah dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus. Tahukah Bapak Ibu bahwa sikap serakah itu akan mengakibatkan gaya hidup konsumtif. Yang pertama, kita akan berlomba-lomba untuk membeli sesuatu yang sebetulnya bukan menjadi kebutuhan kita. Tetapi karena kita tidak bisa mengekang diri, sehingga kita membeli hal tersebut. Dan yang kedua, sikap serakah membuat kita juga mengalami kekhawatiran di dalam kehidupan ini. Ya, memang hari ini saya bisa makan, tapi besok saya nggak tahu saya bisa makan atau tidak. Bapak Ibu Saudara, Alkitab mengajarkan bahwa ketika bangsa Israel masuk di padang gurun, Tuhan memelihara mereka dan Tuhan memberikan makan roti mana, serta berkata, jatah untuk sehari cukup diambil untuk sehari, jangan berlebih. Tetapi karena kekhawatiran, ada orang-orang yang mengambil untuk jatah 2-3 hari. Akhirnya apa? Ketika disimpan, busuk. Mengapa? Karena Tuhan memang ingin memberkati kita tiap-tiap hari ketika kita bergantung kepada Dia. Selanjutnya orang yang serakah juga akan mengalami relasi yang tidak baik. Relasinya dengan Tuhan dan dengan sesama menjadi tidak tulus. Karena pada waktu dia berdoa, pada waktu dia membangun hubungan dengan Tuhan, dia selalu berpikir benefitnya apa, untungnya apa. Bapak Ibu Saudara, kalau kita beribadah untuk mencari untung, ini bukan ibadah, ini bisnis. Begitu juga kalau kita membangun hubungan dengan orang lain, kita berusaha untuk mendekati orang lain, tetapi motivasinya tidak murni untuk membangun tali persahabatan, tetapi yang kita pikirkan, produk apa ya yang saya bisa jual kepada dia. Nah, ini menunjukkan ketidakmurnian di dalam kehidupan ini. Karenanya Bapak Ibu Saudara, sukacita sejati itu ditentukan dari sikap hati yang benar, mencukupkan diri dalam segala keadaan. Bapak Ibu sudah dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus. Di dalam Filipi pasal yang keempat tadi, kita maju ayat yang ke-19, dikatakan di sana bahwa Allahku akan memenuhi segala keperluanmu menurut kekayaan dan kemuliaan di dalam Kristus Yesus. Dari ayat yang simpel ini ada beberapa sikap hidup yang harus kita miliki supaya kita dapat merasa cukup dalam segala hal. Yang pertama, kita harus hidup berdasarkan kebutuhan. Alkitab berjanji, Allah berjanji bahwa Dia akan mencukupkan segala kebutuhan kita, keperluan kita, bukan keinginan kita. Kebutuhan dengan keinginan berbeda, Bapak Ibu Saudara. Keinginan manusia itu tidak pernah ada batasnya. Padahal belum tentu itu yang dibutuhkan. Seorang bisa saja berkata begini, Tuhan berikan saya pesawat jet pribadi. Lalu malaikat ngomong dari atas, dari langit, kamu
masih tinggal di rumah kontrakan saja di gang sempit sudah minta pesawat. Parkirnya di mana, bro? Bapak Ibu Saudara kasih Tuhan, karenanya kita harus belajar kalau kita berdoa meminta kepada Tuhan, pastikan di dalam hati kita bahwa itu adalah sesuatu yang sungguh-sungguh kita butuhkan, bukan sebuah keinginan apalagi kemewahan. Pertanyaannya bagaimana cara untuk kita mentertibkan hati kita yang tidak pernah ada batasnya ini. 1 Yohanes pasal yang ketiga ayat 20 berkata bahwa Allah lebih besar daripada hati kita. Allah lebih besar daripada hati kita. Bapak Ibu Saudara dikasih Tuhan, hati kita diisi dengan mobil mewah, diisi dengan rumah yang mewah, dengan deposito bank yang banyak, dengan segala harta benda akan selalu kurang dan kurang. Tapi kalau Allah yang menguasai hati kita, Allah yang mengisi hati kita, dan kerinduan kita hanya untuk tertuju kepada Tuhan. Bahkan ketika kita diberkati, kita berpikir, Tuhan, apa yang saya bisa lakukan untuk menggunakan berkat ini, untuk memuliakan Engkau dan memberkati sesama. Maka di saat itu kita akan mengalami kecukupan yang berasal dari surga. Bapak Ibu Saudara, yang kedua, untuk memiliki sikap hidup yang berkecukupan, kita harus hidup dengan iman. Bapak Ibu Saudara bisa lihat di slide yang saya sudah siapkan. Kita harus hidup dengan iman. Tuhan berjanji melalui firman yang tadi kita baca, bahwa Dia akan mencukupkan, memenuhi segala keperluan kita menurut kemuliaan dan kasih karunia-Nya di dalam Kristus Yesus. Tuhan berkata, mengajarkan kepada kita di dalam doa Bapa kami dengan sebuah kalimat, Bapa kami yang di surga. Dan pada satu titik diajarkan di sana, berkatilah kami pada hari ini dengan makanan kami yang secukupnya. Tuhan tidak mengajarkan kepada kita, berkatilah saya pada hari ini, makanan saya yang sebanyak-banyaknya. Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasih Tuhan, ini doa Bapa kami, bukan doa Bapa saya. Artinya apa? Ketika kita diberkati oleh Tuhan, ketika kita menikmati berkat Tuhan, ada orang lain yang juga harus diberkati. Ketika kita sedang menikmati kasih karunia Tuhan, berkat-berkat daripada Tuhan, kita harus sisihkan untuk orang yang lain yang membutuhkan di antara kita. Bapak, Ibu, Saudara yang diberkati oleh Tuhan, dalam berkat yang kita nikmati, senantiasa kita berpikir bahwa berkat tersebut juga harus dapat dirasakan oleh orang lain, sehingga kita dapat mengalami kehidupan yang penuh dengan rasa cukup. Bapak, Ibu, Saudara, percayalah, berimanlah bahwa Tuhan akan menyediakan yang terbaik di dalam kehidupanmu tepat pada waktunya. Percaya saja kepada Dia. Dan yang ketiga, sikap hidup yang dapat membuat kita dapat mengalami kebaikan Tuhan, rasa cukup, ialah kita harus hidup mengucap syukur. 1 bulan yang lalu tema gereja Baptis Setia Bakti tentang mengucap syukur sudah banyak mengulas. Bapak, Ibu, Saudara, kalau Tuhan janji bahwa Dia akan mencukupkan semua keperluan kita, lalu apa respon kita? Bukankah kita tidak boleh khawatir, bukan? Ketika Tuhan janji, kita harus mengucap syukur. Tentu respon kita berterima kasih, bersukacita kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan, Engkau yang sudah janji, Engkau yang akan menggenapi janjimu di dalam kehidupanku. Bapak, Ibu, Saudara, di dalam Mazmur 37 ayat yang keempat firman Tuhan berkata, dan bersukacitalah karena Tuhan, maka Dia akan memenuhi segala keinginan hatimu. Bapak, Ibu, Saudara, kita mesti gembira dulu, bersukacita dulu, berterima kasih dulu. Kalau kita bilang kepada Tuhan, Tuhan berkati saya dulu dong, baru saya bersukacita. Enggak usah jadi orang Kristen juga bisa, enggak usah jadi orang percaya juga bisa, enggak usah jadi anggota gereja Baptis Setia Bakti juga bisa. Orang yang enggak mengenal Tuhan juga bisa. Tetapi bukankah keunikan, ciri khas kita sebagai anak Tuhan, ciri khas kita sebagai orang percaya, ciri khas dan identitas kita sebagai anggota gereja Baptis Indonesia Setia Bakti yang diberkati Tuhan, ialah
meskipun, sekalipun, walaupun berkat itu belum kita nikmati, kita dapat bersukacita, bersyukur, berterima kasih kepada Tuhan. Thank you Jesus, Jesus. Karena Tuhan yang janji, Tuhan yang akan menggenapi janjinya dalam kehidupan kita. Amin saudara. Bapak Ibu saudara yang dikasihi Tuhan, karena itu sikap hati yang pertama untuk mendatangkan sukacita di dalam kehidupan kita adalah mencukupkan diri di dalam kehidupan kita, mencukupkan diri dalam segala keadaan. Tetapi yang kedua, sikap hati untuk mendatangkan sukacita di dalam kehidupan kita, next, adalah kita harus berusaha mengandalkan Tuhan di dalam kehidupan kita. Dan itulah yang dicatat oleh Paulus pada ayat yang ke-13 tadi, dikatakan, segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberikan kekuatan kepadaku. Bapak Ibu Saudara, orang Kristen, orang percaya bukannya hidup tanpa masalah. Masalah tetap ada, tetapi kita dapat mengatasinya baik pada waktu kelimpahan maupun pada waktu kekurangan. Karena Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Tuhan tidak pernah meninggalkan kita sekalipun dalam situasi apapun. Dia selalu memberikan kekuatan kepada kita. Bapak Ibu Saudara tahu bahwa Paulus itu berada di dalam pemenjaraan di kota Roma. Dan dia dijaga oleh penjaga istana Roma. Karena Paulus ini dianggap sebagai penjahat kaliber kelas kakap. Jadi penjagaannya harus ekstra, harus luar biasa, ekstra. Dan Bapak Ibu Saudara, tetapi yang luar biasanya, Bapak Ibu Saudara bisa perhatikan bahwa Paulus mengakhiri suratnya di ayat 21 sampai 23 dalam pasal 4 ini, Paulus mengakhiri suratnya dengan menyampaikan salam dan salam. Dan salah satu dari salam yang disampaikan adalah, Bapak Ibu Saudara bisa perhatikan di ayat yang ke-22. Salam dari mereka yang ada di istana Kaisar. Pertanyaannya, siapa itu? Mereka yang ada di istana Kaisar. Mereka adalah orang-orang yang menjaga Paulus, kemudian dilayani oleh Paulus dan bertobat. Bapak Ibu Saudara dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, secara konteks ketika Paulus berada di dalam pemenjaraan, tangan kirinya itu diikat dengan rantai, diikat dengan tali, dengan tangan kanan penjaganya. Sedangkan tangan kanannya itu diikat dengan rantai dan diikatkan dengan tangan kiri daripada penjaga. Jadi kanan kiri diikat. Dan ada 2 orang lagi yang menjaga di depan. Jadi satu shift itu ada 4 orang yang menjaga. Kalau satu hari dihitung satu shift 8 jam. Satu hari ada 3 kali shift, berarti 4 kali 3. Ada 12 orang yang menjaga Paulus setiap harinya. Dan tentulah mereka akan berkata, kamu tidak bisa lari kemana-mana. Dan dalam pemikiran saya, Paulus tentu akan berkata, oh tenang saja, saya tidak akan pergi kemana-mana kok. Saya senang di sini. Tapi ingat loh ya, kamu juga tidak bisa pergi meninggalkan saya karena tanganmu terikat kepada saya. Jadi saya punya waktu 8 jam minimal untuk menceritakan tentang Yesus kepada kamu. Jadi sekarang saya mau istirahat dulu 4 jam. Dan nanti 4 jam lagi saya akan bangun dan saya akan menginjili kamu satu persatu. Dan kamu tidak bisa lari karena tanganmu juga terikat kepada tanganku. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Makanya orang yang mengawal Kaisar ini, yang menjadi penjaga Paulus di penjara, pada akhirnya bertobat semuanya Bapak Ibu Saudara. Karena pelayanan Paulus luar biasa. Inilah yang Paulus katakan, bahwa sekalipun secara manusia sulit, aku di penjara, tetapi aku mengandalkan Tuhan. Aku punya sukacita, karena justru di dalam penjara, aku punya kesempatan untuk menceritakan tentang Yesus. Dan pada akhirnya mereka bertobat, menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Luar biasa. Bapak Ibu Saudara, kalau hidup kita hanya mau nyaman saja, maka kita tidak akan pernah mengalami sukacita sejati.
Tetapi kalau kita mau untuk belajar fokus memuliakan Kristus yang ada di benak kita, asal Kristus dimuliakan, bahkan di dalam penjara sekalipun, kita akan menemukan rahasia bagaimana menemukan sukacita sejati yang akan mengubahkan dan memberkati kehidupan kita. Bahkan di dalam ayat yang ke-23 kita bisa lihat Paulus menyalami jemaat dengan berkata, kasih karunia Tuhan Yesus Kristus menyertai kamu. Bapak Ibu Saudara, Paulus sadar bahwa dia dapat melalui semua keadaan baik susah maupun senang, itu bukan karena kuat gagahnya, tetapi karena kasih karunia Tuhan. Grace, anugerah. Paulus mengalami favor of God. Bapak Ibu Saudara, saya mau katakan bahwa setiap hari kita harus minta kasih karunia Tuhan mengalir dalam kehidupan kita. Karena orang yang mengalami kasih karunia Tuhan akan mendapatkan dua hal. Yang pertama kebaikan Tuhan, yang kedua kemampuan Tuhan. Kebaikan Tuhan yang sebetulnya kita tidak layak untuk menerima, tetapi karena kasih-Nya Tuhan berikan. Dan Tuhan juga memberikan kemampuan Tuhan, kekuatan Tuhan, kuasa Tuhan yang membuat kita tabah, kuat dan berkemenangan dalam segala keadaan. Luar biasa Bapak Ibu Saudara, luar biasa Tuhan yang kita sembah. Hasilnya apa? Ayat yang ke-20, Allah dipermuliakan dalam segala keadaan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, Jemaat Gereja Baptis Indonesia Setia Bakti yang diberkati oleh Tuhan. Kalau kita berada di dalam kesulitan, kalau kita mau mengandalkan Tuhan, pasti ada mujizat, pasti ada berkat, pasti ada pertolongan. Amin Saudara. Kita harus meyakini itu. Dan akhirnya kita akan berkata, benar ya, pada waktu aku mengalami kesulitan, aku mengandalkan Tuhan. Tuhan memberikan mujizat, pertolongan di dalam kehidupanku dan keluargaku. Bapak Ibu Saudara yang diberkati oleh Tuhan. Jadi kalau kita mau mengalami sukacita sejati, yang pertama kita harus mencukupkan diri dalam segala keadaan. Yang kedua kita harus mengandalkan Tuhan dalam segala situasi. Dan yang ketiga, yang terakhir, kita harus punya sikap hati memberi untuk kemuliaan Tuhan dan kesejahteraan sesama. Dan itulah yang dicatat oleh Paulus di dalam ayat yang ke-14 dari Filipi pasal yang keempat tadi, di mana di ayat yang ke-14 sampai di ayat yang ke-20 dikatakan, namun baik juga perbuatanmu, bahwa kamu telah mengambil bagian dalam kesusahanku. Kamu sendiri tahu juga, hai orang Filipi, pada waktu aku baru mulai mengabarkan Injil, ketika aku berangkat dari Makedonia, tidak ada satu jemaat pun yang mengadakan perhitungan hutang dan piutang dengan aku selain daripada kamu. Karena di Tesalonika pun, kamu telah 1-2 kali mengirimkan bantuan kepadaku. Tetapi yang kuutamakan bukanlah pemberian itu, melainkan buahnya, yang makin memperbesar keuntunganmu. Kini aku telah menerima semua yang perlu daripadamu, malahan lebih daripada itu. Aku berkelimpahan karena aku telah menerima kirimanmu dari Epaphroditus, suatu persembahan yang harum, suatu korban yang disukai dan yang berkenan kepada Allah. Allahku akan memenuhi segala keperluanmu menurut kekayaan kemuliaannya di dalam Kristus Yesus. Dimuliakanlah Allah dan Bapa kita selama-lamanya. Sikap hati yang ketiga untuk mendatangkan sukacita di dalam kehidupan kita adalah dengan memberi untuk kemuliaan Tuhan dan kesejahteraan sesama. Bapak Ibu Saudara yang diberkati Tuhan, tahukah Bapak Ibu Saudara bahwa jemaat Filipi yang tinggal di provinsi Makedonia ini tergolong jemaat yang miskin. Tetapi mereka suka memberi. Mereka sering memberikan persembahan. Bahkan kali ini melalui Epaphroditus yang diutus oleh jemaat Filipi, mereka memberikan persembahan dan dibawalah persembahan itu dan dipersembahkan untuk Tuhan Yesus melalui pelayanan Rasul Paulus. Bapak Ibu Saudara dikasih Tuhan, ada orang berpikir bahwa orang kaya itu suka memberi. Memang ada orang yang diberkati Tuhan suka memberi, tetapi tidak sedikit
orang yang kaya jarang memberi. Kadang-kadang pikiran itu kurang tepat. Karena biasanya beberapa kali saya menemukan orang makin kaya makin pelit. Tapi saya percaya jemaat di tempat ini diberkati oleh Tuhan dan punya belas kasihan untuk kemuliaan Tuhan, untuk pekerjaan Tuhan. Bapak Ibu Saudara dikasih Tuhan, luar biasa. Jemaat di Filipi memberikan contoh kepada kita betapa kita harus punya sikap yang mau memberi untuk kemuliaan Tuhan dan juga untuk kesejahteraan sesama. Tuhan mau supaya kita punya sikap limpah pada saat memberi. Limpah itu bukan berarti punya mobil 5, punya rumah 10, tidak. Limpah itu berarti kita dapat menikmati berkat Tuhan secukupnya dan kita bisa membagikan kepada orang lain yang membutuhkan. Bukankah Tuhan pernah mengajarkan kepada kita yang dicatat di dalam Kisah Rasul pasal yang ketiga, pasal yang ke-20 ayat yang ke-35 adalah lebih bahagia memberi daripada menerima. Bapak Ibu Saudara yang diberkati Tuhan, sebab ketika kita memberi, kita meneladani Bapa Surgawi yang telah memberikan putranya yang tunggal bagi kita, mati di kayu salib, dikuburkan, bangkit pada hari yang ketiga, naik ke surga, dan akan datang kali yang kedua untuk menjemput setiap orang percaya, termasuk kita. Dan pribadi tersebut adalah Tuhan dan Juru Selamat kita yang hidup, Yesus Kristus. Saudara, Bapa Surgawi memberikan berkat-berkat jasmani dan rohani di dalam kehidupan kita. Dan kalau kita mau untuk belajar memberi, maka kita akan menjadi anak-anak dari Bapa Surgawi. Nah, Bapak Ibu Saudara kasih Tuhan, Tuhan ingin agar kita menjadi orang yang generous, berkemurahan. Memberi tidak perhitungan untuk pekerjaan Tuhan. Nah, memberi itu juga harus tulus. Sebab pemberian yang tulus yang akan menyukakan hati Tuhan. Bapak Ibu Saudara, ada manfaat memberi yang kita perlu bawa pulang pada saat ini. Manfaat memberi yang dicatat pada ayat tadi, yang pertama, melalui pemberian kita mencukupkan pelayan Tuhan. Bapak Ibu Saudara, dari pasal yang tadi kita sudah baca, kita melihat bahwa ketika seorang pelayan disupport seperti Paulus, dicukupi segala kebutuhannya, maka dia bisa melayani dengan efektif. Bahkan di dalam penjara sekalipun, dia bisa memberitakan Injil dan banyak orang yang bertobat. Di dalam penjara, pelayanan Paulus lebih luar biasa. Bahkan dia bisa menulis surat yang dikanonkan di dalam Alkitab yang menjadi berkat pada jemaat masa itu dan pada jemaat masa kini, pembaca masa kini, yaitu kita. Bapak Ibu Saudara kasih Tuhan, yang kedua, kalau kita memberi, maka kita akan hidup berbuahkan kebajikan. Yang kuutamakan, kata Paulus, bukanlah pemberiannya, tetapi buahnya. Kenapa? Karena memberi itu buah roh, saudara. Kasih, sukacita, kebaikan, kemurahan akan lebih limpah mengalir di dalam kehidupan kita ketika kita memberi untuk Tuhan. Dan bukankah ketika kita memberi, maka kita makin hari akan makin mirip serupa dengan Kristus Yesus, Sang Pemberi yang ajaib. Dan yang ketiga, melalui pemberian itu kita akan mendatangkan berkat Tuhan di dalam kehidupan kita. Bukankah setelah Paulus berbicara tentang jemaat Filipi ini, Paulus berkata bahwa Allahku akan memenuhi segala kebutuhanmu. Luar biasa Bapak Ibu Saudara. Berarti kalau kita memberi, maka pintu surga akan dibuka dan berkat akan dialirkan di dalam kehidupan Bapak Ibu Saudara. Karenanya kalau kita memberi untuk pekerjaan Tuhan, kalau kita memberi untuk mensupport pekerjaan Tuhan, jangan pikir engkau akan miskin. Karena Tuhan tidak pernah berhutang kepada Bapak Ibu dan Saudara. Ketika kita memberi dengan hati yang tulus, Tuhan akan memberkati kehidupan kita secara berlimpah. Amin saudara. Dan yang terakhir, manfaat memberi adalah kita akan berkenan kepada Tuhan. Karena ayat tadi berkata, kiranya persembahanmu
berbau harum di hadapan Tuhan, menjadi korban yang berkenan kepada Dia. Bapak, Ibu, dan Saudara yang diberkati oleh Tuhan, Paulus mengumpamakan persembahan jemaat di kota Filipi ini sebagai korban bakaran di dalam perjanjian lama, yaitu domba yang tidak ada cacat celanya, yang ketika dipersembahkan akan menghasilkan bau-bauan yang harum untuk Tuhan. Kiranya persembahan yang Bapak, Ibu, dan Saudara jemaat setia bakti berikan berbau harum untuk kemuliaan Tuhan, dan itu akan mendatangkan dengan limpah berkat di dalam kehidupanmu. Jangan seperti Ananias dan Safira, ketika mereka memberi, hati mereka bengkok karena mereka ingin populer, mereka mencari nama, sehingga dikutuk mati oleh Tuhan karena persembahannya berbau busuk. Tetapi jadilah seperti Yusuf Barnabas di dalam Kisah Rasul pasal 4 yang memberikan persembahan, memberikan hasil jual tanah, dibawa kepada para rasul dan diberikan kepada orang-orang miskin pada jemaat mula-mula. Nama Tuhan dipermuliakan, gereja berkembang, dan Barnabas menjadi Rasul Barnabas yang menemani Paulus kemanapun perjalanan pelayanan mereka tempuh. Bapak, Ibu, Saudara, bukankah hidup kita mampu untuk menjadi saluran berkat ketika kita belajar untuk menabur di ladang Tuhan? Bapak, Ibu, Saudara dikasih Tuhan, tantangan apapun yang kau alami di dalam kehidupan Bapak, Ibu, Saudara pada masa-masa ini, mungkin di dalam masa pandemi ada kesulitan secara perekonomian yang menyentuh aspek-aspek lain di dalam kehidupanmu. Bapak, Ibu, Saudara, izinkanlah sukacita sejati dari Tuhan mengalir dalam kehidupan Bapak, Ibu, Saudara. Dan sukacita sejati itu ditentukan oleh sikap hati yang benar. Dan dengan sikap hati yang benar, di mana kita belajar untuk mencukupkan diri, kita belajar untuk mengandalkan Tuhan dalam setiap situasi, dan memberi untuk kemuliaan Tuhan dan kesejahteraan sesama. Maka saya percaya, sebagaimana saya dengan keterbatasan Tuhan berkati, maka kehidupan Bapak, Ibu, Saudara juga akan diberkati, mengalami sukacita senantiasa hari demi hari, dan kita akan berkata, aku bernyanyi bahagia memuji Yesus selamanya. Aku bernyanyi bahagia memuji Yesus selamanya. Kita berdoa. Bapa, terima kasih kebenaran firman-Mu yang mengajar kepada kami untuk kami hidup dipenuhi dengan sukacita sejati ketika kami memiliki sikap hati untuk mencukupkan diri dalam segala keadaan. Bapa, kami mohon ampun apabila di dalam kehidupan kami sering kami merasa tidak cukup, kami merasa tidak puas, kami sering melakukan hal-hal yang membuang-buang berkat, dan tentu itu mendukakan hati Tuhan. Kami mohon ampun Tuhan. Firman-Mu hari ini mengajarkan kepada kami untuk kami belajar mencukupkan diri, dan Firman-Mu juga menegaskan kepada kami untuk kami senantiasa bergantung, mengandalkan Tuhan di dalam kehidupan kami. Kalau hari-hari yang lalu kami sering mengandalkan kemampuan kami, pikiran kami, kekayaan kami, potensi segala hal yang ada dalam diri kami, kami mohon ampun Tuhan. Malam ini kami mengambil keputusan, kami mau sepenuhnya mengandalkan Tuhan di dalam hidup kami. Dan Firman-Mu juga dengan jelas dan tegas mengajarkan kepada kami supaya kami memberi, belajar untuk memberi bagi kemuliaan Tuhan dan kesejahteraan sesama, sehingga dengan demikian sukacita sejati menjadi bagian dalam hidup kami. Orang boleh melihat Kristus hidup di dalam hidup kami diberdayakan, orang lain diberkati, dan nama Tuhan yang dipermuliakan. Terima kasih Bapa, hamba-Mu sudah selesai berbicara. Kini tiba saatnya Roh Kudus, Engkau yang meteraikan benih kebenaran firman Tuhan ini di dalam loh hati kami, sehingga firman ini dapat tertanam, bertumbuh, berbuah menjadi kehidupan kami. Terima kasih Bapa surga, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, bersyukur,
dan berterima kasih. Haleluya. Kita semua yang diberkati sama-sama katakan amin. Selamat malam, Tuhan berkati. Shalom. Marilah kita berdiri bersama-sama. Ingat akan nama Yesus, kau yang susah tertekan. Nama itu menghiburmu dan memberi kesukaan. Indahlah namanya, pengharapan dunia. Indahlah namanya, sukacita yang bahkan. Ingat akan nama Yesus, bagai perisai yang teguh. Bila datang pencobaan, nama Yesus kau seru. Indahlah namanya, pengharapan dunia. Indahlah namanya, sukacita yang bahkan. Sungguh indah nama Yesus, hati kita bergemar. Bila kita disambutnya, sukacita pun besar. Indahlah namanya, pengharapan dunia. Indahlah namanya, sukacita yang bahkan. Sujud dalam nama Yesus, kita akan menyembah dan menobatkannya Raja dalam surga selamanya. Indahlah namanya, pengharapan dunia. Indahlah namanya, sukacita yang bahkan. Kami memuji dan meninggikan Kau ya Tuhan, oleh karena Kau telah menggunakan hamba-Mu Bapak Ian untuk menyampaikan firman-Mu. Biarlah berkat Tuhan melimpah atasnya, dan apa yang menjadi harapan masa depannya selalu di dalam penjagaan dan pemeliharaan-Mu. Terima kasih juga untuk setiap anak-anak-Mu sidang jemaat Tuhan yang dengan setia telah mengikuti ibadah ini hingga selesai. Sekarang Tuhan, kami semua akan meninggalkan rumah-Mu ini. Biarlah Tuhan menolong dan menopang hidup kami dari hari ke hari. Dan kami mohon penyertaan Tuhan atas perjalanan pulang kami, sampai di rumah tak kurang suatu apapun dan berbagi sukacita. Terpujilah Engkau kekal untuk selama-lamanya. Kiranya damai sejahtera Allah Bapa, Allah Anak, Allah Roh Kudus memelihara hati pikiran kami sampai selama-lamanya, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Allah menjagaku, tak usah ku bimbang. Yesus peliharaku, tak usah ku susah.
Ibu meninggalkan tempat ini, monggo bersujud di hadapan Tuhan, mengucapkan terima kasih atas segala pimpinannya. Amin. Sampai jumpa Bapak Ibu di kesempatan mendatang. Tuhan Yesus memberkati Bapak Ibu semuanya.